Sebelum kita mulai videonya, saya mau nanya dong, khususnya buat kalian yang sering naik bis. Nah, kalau naik bis, kalian lebih suka duduk di sisi sebelah mana? Di kanan atau di kiri? Terus, kenapa nih alasannya? Buat yang bersedia menjawab, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang bersedia menjawab. Oh ya, di video kali ini juga gue mau ngasih advice, ya bukan advice juga sih, jadi kayak sharing pengalaman lah. Apa yang gue dapatkan dan apa yang perlu kalian perhatikan kalau kalian juga mau naik Harapan Jaya Super Luxury Class. Simak videonya, oke? Thank you. Ya teman-teman, sekarang kita ada di Terminal Arjosari Malang dan kita akan ke Jakarta dengan menggunakan Harapan Jaya Luxury Class. Harapan Jaya Luxury Class berangkat dari Malang itu sekitar jam 2.30 dan sekarang masih jam 1. Kita akan berangkat sekitar 1,5 jam lagi dan kita akan menunggu di tempat ruang tunggu Harapan Jaya. Dan tempat tunggu Harapan Jaya itu gede banget ya, jadi dari Arjosari Malang itu terminalnya, kantor gedungnya, dan ini dia tempat tunggunya. Tempat tunggunya gede banget, luas, dan kita bisa ada kantin juga di situ, sedikit kantin, jadi kalian bisa nunggu untuk keberangkatan di situ. Oke, sekarang kita masuk ke gedung Terminal Arjosari Malang. Nah, ini dia tampak depan dari ruang tunggu Harapan Jaya di Terminal Arjosari ya, dan kita langsung masuk ke dalamnya. Nah, di dalamnya ini kalian bisa lihat sendiri ada kantin, sedikit kantin, dan kalian bisa pesen makanan baik berat ataupun ringan di dalam kantin ini, dan ini pun sekaligus tempat tunggu untuk keberangkatan. Di tempat ini juga ada tersedia charger atau colokan listrik untuk ngecas handphone kalian. Ini nomor PO Harapan Jaya di Arjosari ya, jadi kalian bisa menghubungi nomor itu jika kalian membutuhkan pemesanan tiket. Ya, teman-teman, kita udah ada di area keberangkatan untuk bis di Terminal Arjosari. Nah, ini dia udah ada Tentrem, Hala Kencana, ada juga Laju. Itu kayaknya Laju ke Jember ya, ke Banyuwangi ya. Terus juga ada Tentrem ke Blitar, Hala Kencana ke Jakarta, dan di sana udah ada bis kita tuh dia. Itu dia bis kita tuh. Nah, itu dia Harapan Jaya UHD. Tapi kita belum bisa masuk karena itu dia sedang persiapan dulu. Di situ juga ada Sinar Jaya. Oke, kita akan ke sana nanti kalau bisnya sudah terparkir di area keberangkatan. Oke. Nah, ini dia teman-teman, tiket dari PO Harapan Jaya. Harganya sekitar 455.000 dari Malang Arjosari ke Bogor Tajur. Di tiketnya ini ada 2 kupon makan. Yang pertama kupon makan malam, dan yang kedua snack pagi. Snack pagi ini sebenarnya adalah snack yang dibagikan di dalam bis nantinya pada saat kita berangkat gitu. Jadi bukan ada snack pagi lagi, kita cuma berhenti 1 kali aja. Waktu lagi asik nunggu sambil ngopi di warung, ternyata Harapan Jaya Luxury Class itu sudah terparkir di belakang 27 Trans di line 3 kalau nggak salah itu ya. Jadi langsung aja kita ke sana, dan gua nggak sabar banget pengen bertemu langsung dengan si gagah Avante B1. Ini bis memang beda dari yang lain, yang nggak ada tanduknya, alias nggak ada spion fisiknya. Yang ada adalah spion kamera atau mirror cam. Kayaknya baru Harapan Jaya ya yang punya Avante D1 ini. Koreksi kalau gue salah. Ini mobil keren banget, ini bis keren banget. Jadi kameranya itu ada di pengganti spionnya ya, di kanan kiri, depan, dan juga di tengah depan, terus di bodi tengah, kanan kiri, dan juga di belakang. Jadi semua totalnya ada sekitar berapa? 8 atau 10 ya? Kurang tahu deh gue. Tapi yang pasti itu nanti hasil kameranya dimasukkan ke dalam komputer, dan komputer akan mengolah dan menghasilkan kamera 360. Itu keren banget. Gue udah pernah lihat pada saat gue berangkat dari Bogor menuju Surabaya dulu, dan
ini memang salah satu teknologi termutakhir dalam dunia bis menurut gue ya, yang awam gitu. Wah anjir, keren banget ya, gagah banget ya. Liverynya itu elegan dan juga body fisiknya itu yang wah keren banget sih menurut gue. Ini salah satu masterpiece lah dari sebuah bis. Anjir, keren ya. Jadi bentuk depannya itu kayak panah, jadi kayak panah. Mungkin kalau dari satwa itu mungkin kayak ikan lohan ya, tapi gue ngeliatnya kayak busur panah, itu anak panah di depannya itu. Dan sangkan bahwa bis ini adalah bis cepat, walaupun nggak cepat-cepat banget gitu ya, mungkin gitu, tapi ini termasuk seperti itulah apa yang ingin digambarkan di Avante D1 ini. Sekarang kita beralih ke bodi belakangnya, dan bodi belakangnya itu wow tinggi banget. Kalau dari belakang beneran kelihatan tinggi banget karena memang ultra high deck gitu ya. Dan ini memang bis yang menurut gua keren lah. Jadi nggak neko-neko, tapi ini memang jadi kelihatan mewah gitu. Sekitar jam 2 siang ini sudah mulai proses memasukkan bagasi penumpang, dan kita sepertinya akan berangkat lebih cepat dari jadwal keberangkatan. Jadi dari pintu masuk ini kita akan disambut dengan ruang toilet dan juga smoking area. Smoking area itu ya itu tadi yang ada kursi pijat gitu ya. Ada yang beda dari yang gua naikin sebelumnya, yaitu pintu antara pintu masuk dengan pintu smoking area itu hilang, tidak ada, dicabut. Jadi tadi gua udah tanya dan kata petugasnya ini dicabut karena ada kerusakan, jadi sulit untuk dibuka, jadi sekalian aja langsung dicabut. Dan menurut gue justru aksesibilitas ketika pintu ini tidak ada, ini memudahkan penumpang untuk ke toilet ataupun ke smoking area. Dan di smoking area ini kita lihat ternyata kursi pijatnya sudah tidak aktif walaupun masih ada remote-nya gitu ya. Atau mungkin kalau butuh bantuan petugasnya mungkin bisa mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya memang udah nggak bisa sih, sudah tidak berguna. Sayang banget ya, padahal memang fitur ini menjadi fitur yang rebutan bagi penumpang di super luxury class karena memang cuma satu. Tapi bagi gue sih memang gue nggak minat juga untuk duduk di kursi pijatnya karena memang ini adalah smoking area dan gue agak nggak tahan dengan bau rokok gitu ya. Dan ini kita akan melihat toiletnya, dan toiletnya seperti biasa bersih dan juga wangi karena lihat dong pewanginya banyak banget. Pewanginya banyak banget, tapi memang ini memang bersih dan juga wangi. Mau bagaimana ya, memang kenyamanan yang utama lah menurut gue ya di luxury class ini. Oke, kayaknya langsung kita fokus ke tempat duduk kita. Seperti apa yang ditawarkan di tempat duduk kita. Oke, langsung saja. Sekitar jam 2.15 bis sudah mulai bergerak meninggalkan Terminal Arjosari menuju Surabaya. Ini adalah selimut yang disediakan oleh Harapan Jaya dan nggak ada bantal ya, nggak ada bantal. Dan ini kita disediakan 3 buah cup holder, terus juga ada juga tempat tray penyimpanan, dan kalian bisa lihat sensor air panas. Dan ini sangat berguna banget buat di perjalanan yang mau bikin kopi atau bikin teh.
Dan nanti itu akan disediakan oleh Harapan Jaya 1 cup kopi dan juga teh yang akan bisa kalian seduh dengan menggunakan dispenser air panas tersebut. Di setiap bangku juga disediakan leg rest, dan ini adalah double leg rest. Kalian bisa memanjangkan leg rest yang akan digunakan, dan ini udah sangat seperti sleeper bus ya. Cuman memang tidak private ya, kalau sleeper bus kan kayak private gitu. Dan ini enak banget. Desain dari bangkunya juga yang katanya merupakan desain dari Rimba Kencana, ini sangat nyaman banget. Jadi bentuknya itu kayak ada lekukan, dan itu sangat-sangat berguna sekali ketika kita duduk dan rebahan. Kesannya kayak dipeluk aja gitu dari belakang, dan itu nyaman banget buat kita bisa tidur selama perjalanan. Bahkan ada cerita unik di perjalanan 2 kali ini, yaitu ada orang yang baru 5 menit naik bis ini itu udah tertidur pulas dan sampai mendengkur gitu ya. Dan itu memang menurut gua adalah salah satu penyebabnya adalah desain kursi yang sangat nyaman. Kemudian fitur andalan yang gua nantikan adalah port USB untuk ngecas dan juga colokan untuk ngecas. Jadi kalau yang tidak bisa menggunakan USB bisa menggunakan colokan listrik ini untuk ngecas. Ingat, untuk ngecas handphone aja ya. Satu hal yang menurut gua itu sepele, tapi ini sangat berguna untuk kenyamanan kita selama di dalam perjalanan, yaitu lubang AC. Yang satu ada di kepala kita tadi, dan yang satunya lagi ada di sekitar lutut kita, dan itu sangat-sangat berguna. Ini harus diapresiasi menurut gua sih. Nyamannya bis ini bikin gua bisa menikmati perjalanan. Salah satunya ya pasti dengan main game di dalam handphone gua gitu kan, sambil ngeliat pemandangan di luar. Dan itu memang sebuah apa ya, menurut gua seninya dalam perjalanan menggunakan bis. Asik, oke. Melihat pemandangan, terus juga bisnya nyaman, main game juga jadi enak gitu kan. Wah, itu benar-benar sebuah salah satu nikmat yang luar biasa dan perlu kita syukuri lah sebagai pengguna bis ya. Sekitar jam 4.15 Harapan Jaya masuk ke daerah Medaeng untuk mampir sejenak di pool bis Harapan Jaya Medaeng untuk ngambil penumpang dan juga paket. Dan yang menarik adalah di perjalanan kali ini ada 3 motor yang ikut dalam perjalanan kali ini. Luar biasa ya, 3 motor itu masuk ke dalam lambung UHD Harapan Jaya Super Luxury Class. Luar biasa. Dan ini adalah pengalaman pertama gua ngelihat motor diangkut dengan menggunakan bis penumpang. Luar biasa ya, keren banget ya, keren banget asli.
Dan kalau kalian tanya apakah bensinnya dikeluarkan, menurut gua mungkin bensinnya sudah dikeluarkan ya. Jadi untuk safety-nya buat kalian yang lebih tahu, silahkan komen di kolom komentar. Oke. Jam 4.43 bis mulai bergerak lagi meninggalkan Pul Medaeng dan akan langsung menuju Duta 3 Ngawi. Menarik di sini adalah ada pramugara yang berkeliling untuk mencatat pesanan makan kita pada saat nanti di Duta 3. Jadi ketika kita sudah sampai di Duta 3, kita sudah disiapkan makanan sesuai dengan pilihan menu yang kita pilih pada saat di bis. Nah itu dia, jadi lebih efisien menurut gua. Setelah itu pramugaranya juga membagikan kotak makan, kotak snack, dan isinya tuh banyak banget menurut gua. Ada biskuit, terus juga ada cookies sama biskuit sama aja ya, tapi mungkin yang lebih beda rasa aja lah. Terus kemudian juga ada roti, terus ada air mineral untuk yang ukuran kecil dalam satu kotak itu ya, dan juga nanti kita akan dapat lagi air mineralnya lagi yang ukuran botol sedang dari Rem Mineral. Terus kemudian kita juga dapat tisu dan satu buah cup yang isinya ada teh dan juga kopi. Dan fix di sini pada saat perjalanan gua kali ini ya, gua nggak dapet bantal, jadi cuma dapat selimut aja. Tapi itu gua ngerasain bahwa itu udah lebih dari cukup sih menurut gua. Walaupun kalau misalnya memang ada bantal, itu akan sangat lebih nyaman lagi. Nggak kerasa kita udah sampai di Duta 3 Ngawi dan kita bersiap untuk servis makan di jam 7 malam. Jadi di sini kita akan berhenti untuk makan, dan juga kalau gue pribadi karena gue muslim adalah untuk sholat. Dan tempat makannya ada di lantai 2. Ini dia menu makanannya, dan menu makanannya menurut gue cukup, tapi yang pasti rasanya enak banget. Jujur, gue mesen ini adalah pesanan atau menu plum yang dipesan oleh Mas Arkan di YouTube-nya gitu ya. Dan gue coba, ternyata gue nggak dapat ayam yang bumbu Balinya itu atau apalah itu, tapi gue cuma dapat yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting rasanya enak menurut gue. Beda, nggak tahu gue kenapa beda. Dan setelah sholat, gue langsung ke berkeliling gitu ya, untuk ngambil beberapa footage yang menurut gue sangat sayang kalau cuman dilewatkan begitu aja. Lihat ya. Dan yang menariknya adalah baik tua, muda, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, semua suka dengan desain Avante D1 dari Tentrem ini. Terbukti dari pada saat gua turun, mereka semua atau sebagian besar dari kita yang penumpang adalah mengambil gambar untuk mengabadikan kegagahan dari Avante D1 ini. Dan pada saat gua lagi ngambil gambar, ada Juragan 99. Wah, itu seru banget. Terus di seberang juga ada Gunung Harta, dan masuk lagi adalah medali emas. Ini dia. Jujur gua memang sedang mengharapkan untuk bisa naik Juragan 99, terutama yang private class-nya ya. Jujur, cuman memang karena waktu dan juga keterbatasan tempat, jadi gue agak nggak pernah bisa dapat itu untuk yang Juragan 99. Oke. Dan kalau kita perhatiin strobo dari Juragan 99 justru nggak neko-neko juga ya. Dan ini udah private class-nya. Ya Allah, gue pengen banget, asli gue pengen banget naik Juragan 99. Di awal video gue udah bilang bahwa gue akan memberikan satu advice buat kalian. Jadi kalau kalian mau naik Harapan Jaya Super Luxury Class, hindari nomor A5. Dan seperti kalian lihat, double leg rest-nya itu nggak bisa terbuka dengan sempurna karena mentok dengan dispenser. Sekitar jam 7.45 bis sudah mulai bergerak lagi untuk terus maju menuju Jakarta melalui tol Trans Jawa, dan itu udah bablas aja. Dan karena perut sudah kenyang, terus juga bisnya juga nyaman, AC-nya juga nggak dingin juga nggak panas, menurut gue ini sedang-sedang aja, dan ini enak banget.
udah bukan sebuah kesalahan kalau lu tidur di perjalanan selama perjalanan. Gitu aja. Itu bener-bener wah udah enak banget yang bisa. Bahkan kalau menurut gua pribadi ya, sorry ya, ini lebih nyaman ketimbang sleeper. Kenapa? Karena desain dari bangkunya, desain dari kursinya itu sendiri yang seperti yang gue dibilang ya, ini bener-bener nyaman dan gue bisa istirahat dengan santai di sini. Kecepatan rata-ratanya juga sekitar 93 km per jam, jadi kita bisa menikmati city light terutama di Ungaran ya. Ungaran menurut gua pribadi itu terkenal dengan city lightnya, bukan Ungaran ya, mungkin kayak apa ya, buat yang tahu tolong di komentar, di kolom komentar ya. Nah lihat city lightnya itu, wah yang seru banget, indah banget. Kalau menurut gue nih, kalau misalnya kabinnya itu lampunya mati dan bener-bener gelap, itu bener-bener malah tambah keren banget view-nya ya. Oke teman-teman, itu dia tadi perjalanan gua dari Malang ke Bogor, dan ini memang belum berakhir ya perjalanan gua, cuman selama gua ngerekord tidak ada hal yang lain lagi yang bisa gua bagikan ke kalian. Jadi advice gua adalah buat kalian yang mau naik Harapan Jaya untuk Super Luxury Class-nya, itu sangat-sangat disarankan untuk tidak milih nomor A5, walaupun kalaupun terpaksa kalian tetap bisa menikmati ataupun merasakan kenyamanannya melalui kursi dari bentukan kursinya ya, desain kursinya. Selain itu juga kalau bisa jangan duduk di hot seat di bagian depan yang posisi kursinya itu social distancing, karena pengalaman gue pribadi itu pernah mengalami audio on demand-nya itu yang layar kecil di depannya itu bergetar berisik banget pada saat bis ketemu jalan yang kurang baik gitu ya. Walaupun pada saat perjalanan kali ini, menurut mas-mas yang gue tanya duduk di hot seat-nya, dia bilang bahwa layarnya sudah teredam dengan sempurna, dan juga cuman masalahnya adalah AC-nya yang kurang dingin pada saat pertama kali jalan bis. Tapi setelah beberapa saat, sekitar 1 jam atau 2 jam bis berjalan, AC-nya sudah bisa mulai terasa dingin dan juga dia sudah merasakan kenyamanannya. Oke, gitu aja guys video gue kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya, di perjalanan selanjutnya, dan silahkan tuliskan komentar kalian. Kalau ada masukan, silahkan tuliskan masukan kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya.